perintahnya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Setiap hari itu fi talabil ghudwah. Apa makna ghudwah ini? Ma baina tulu'il fajri wa tulu'isy syamsi. Dari mulai keluarnya fajar waktu subuh sampai keluarnya matahari. Ini disebut dengan waktu ghudwah. Kata Nabi, fa inni as'alu rabbi ayyubarika li ummati fi hadhil bukur. Kata Rasulullah, kenapa disuruh ngaji pagi? Sambungan hadis tadi. Karena sesungguhnya aku telah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan bagi umatku yang mengaji di waktu pagi hari. Ini menjadi tambahan peluru buat semangat kita senantiasa hadir di majelis ilmu, khususnya pengajian subuh. Kemudian kata Nabi, fa inna fiha barakatun wa najah. Mengaji subuh, khususnya pada subuh ini, karena di dalamnya adalah banyak keberkahan. Ngaji subuh banyak keberkahan. Wa najah, dan di dalamnya banyak kunci sumber kesuksesan buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Berkah semua urusan kita beres. Itu maknanya di dalam hadis Rasulullah SAW. Berarti orang yang kagak ngaji subuh tak berkah, tak pernah ngaji subuh, nggak sukses, urusannya nggak kelar-kelar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah yakin dengan hadis Rasulullah SAW bahwa jaminan ini pasti Allah berikan kepada kita yang ikhlas hadir untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apa yang kita lakukan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka Allah akan berikan banyak keberkahan dan kesuksesan buat hidup dunia kita dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Wa yubadiru bihi nadban wa annahu yahrumu alayhi at-tatawwu wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udhrin ka nawmin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadhalik. ويسن ترتيبه أي الفائت ويقضي الصبح قبل الظهر وهكذا، وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد، وإذا فات بها عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبداء واجب، ويندب تأخير الرواتب عن الفوائد بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عذر. تنبيه: من مات وعليه صلاة فرض لم تقضى ولم تفدى عنه، وفي قول أنها تفعل عنه. من مات وعليه صلاة فرض لم تقضى ولم تفدى عنه، وفي قول أنها تفعل عنه. أوصى بها أم لا؟ ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ويؤمر ذو صباء ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده، أي يجب على كل من أبويه وإن علا، ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها أي الصلاة، ولو قضاء وبجميع شروطها أسماء إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana cara membayar qada salat, khususnya salat fardhu. Bahwa wajib dikatakan sebelumnya wa yajibu, walladhi yadhhar annahu yalzamu sarfu jami'i zamani. Bagi orang yang memiliki utang salat fardhu, baik laki atau perempuan,
Kalau laki ngutang sholat kenapa Pak? Kenapa? Mancing, main-main, kalau ngidul bayang kagak, sawah siuran aja itu. Kalau perempuan nggak sholat kenapa? Kenapa itu? Nu'mar biqada'i shaumi wa la nu'mar biqada'i shalah. Kenapa saya katakan perempuan? Bukan lagi headnya, bukan lagi, kalau lagi head maka boleh sholat dan dia tidak ada kewajiban mengqadha. Yang disuruh qadha puasa, ya makanya kan begini kita nggak puasa karena head itu untuk berapa hari dia batal puasa. Nanti setelah Ramadan wajib. Kalau sholat, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Yang diperintahkan hanya mengqadha puasa. Jangan salah. Nah, kenapa tadi ada contoh perempuan meninggalkan sholat fardu, punya hutang sholat fardu? Yang saya contohkan kemarin itu perempuan yang lalai dari kedatangan haidnya. Jadi bukan lagi datang haid. Kalau udah datang haid itu nggak dihitungan, sholatnya udah nggak dihitung, nggak hutang ya. Karena memang dia mendapatkan keringanan Pak, rukhsah. Oh kabar, dapat keringanan sholat mau? Bapak mau main dulu. Nah, kalau mau keluar tuh ada yang ngocor, nah baru main itu, nggak bayar. Alhamdulillah, Allah berikan kita jinsiyah dzukurah, kita diberikan jenis kelamin laki. Bersyukur gak Pak? Alhamdulillah. Jangan begitu melihat perempuan tuh enak banget loh, ngomong bininya enak banget loh, main kalau sembahyang, lu mau main lah, tukeran aja katanya. Ya, artinya apa? Masing-masing kita bersyukur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perempuan yang punya hutang sholat itu bukan ketika mainnya, bukan ketika haidnya, tapi lalai dari kedatangan dan perginya haid. Seperti saya contohkan kemarin gampang, zuhur jam 12 itu masa hari-hari, dia tahu nih akhir bulan biasa datang nih. Kalau nggak tanggal 27, 28, 29, 30 gitu. Kan dia tahu tuh Pak, hari-hari ya turukul mani, hari-hari datangnya haid, disebut dalam fikih. Maka semenjak tanggal 27, 28, 29, 30 ini hari-hari itu dia kalau datang waktu sholat harus segera. Mungkin biasanya nunda-nunda tuh setengah jam, sejam gitu ya. Meskipun itu nggak boleh, segera harus. Nah, ketika hari-hari haid dia harus segera. Dikhawatirkan tanggal 28 ya, emang pas datang nih. Zuhur jam 12 emang hari-harinya datang itu. Zuhur jam 12, setengah 1 belum sembahyang zuhur. Kan ada waktu berapa tadi Pak? Kelewat tuh, setengah jam, 30 menit. Cukup gak tuh buat sholat? Cukup banget, buat rebahan aja masih bisa. Nah, begitu setengah 1 datang haid. Nah, ini yang dikatakan dia punya hutang sholat. Gampang kan? Mendeteksinya gitu gampang. Nah, kita penting nih perhatiin istri kita. Kalau bininya tuh, kalau bininya dua repot istri-istri itu. Ya, tanggung jawab, jangan kawin doang mau tanggung jawabnya kan. Ya. Nah itu, ya. Jadi lalai. Jangan sampai udah masuk zuhur, setelah setengah jam dia belum sholat. Nah itu yang dikatakan hutang sholat. Maka nanti selesai dia udah suci, wajib mengqadha sholat. Apa tadi contohnya? Zuhur. Kalau asarnya, ya enggak. Karena asar tuh dia udah datang haid kan, sama satu. Asar dia haid, maghrib haid. Masa waktu sholat yang datang ketika dia telah keluarnya darah haid maka tidak dikatakan hutang karena itu rukhsah, keringanan bagi keturunan Siti Hawa. Itu yang dimaksud dengan qadha. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim baik laki ataupun perempuan yang memiliki hutang sholat fardu, waktunya harus dia kerahkan semuanya. Jami'u zamanihi lil qadha, untuk membayar qadhanya. Maka paling bagus ya bayar qadha, bayar hutang yang segera. Hutang 2 bayar 2, hutang 3 bayar 3.
ini afdolnya, ya. Apabila memang udah ketahuan berapa sholatnya hutang kita, ya itu segera. Paling bagusnya segera. Karena kalau sholat ini dia mampu kan. Beda lagi mungkin kalau udah ketuaan banget, sholat 3 kali sembahyang, dia ngos-ngosan, ya, Senin Kamis ya udah itu diatur aja kapan dia bisa bayar sholat. Setelah itu mungkin nanti habis sholat zuhur, sholat zuhurnya, habis asar baru sholat asar dan seterusnya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Kita betul main memang strike. Haram. Nah boleh bagi orang yang punya hutang sholat fardu ngerjain sholat sunnah. Ayyu sholatin nabi. Jenis sholat sunnah apa aja? Qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Apalagi sholat-sholat sunnah nafil mutlak yang ada nabinya. Orang yang punya hutang sholat fardu wajib membayar terlebih dahulu. Gimana? Boleh nggak sholat qabliyah? Haram. Bukan haram karena nggak bolehnya, karena dia ada. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Haram, ya. Nggak boleh dia melakukan sholat sunnah meskipun sah. Dikerjain juga nih, dia punya hutang zuhur. Dia punya hutang zuhur kan, ya. Datang waktu zuhur. Mungkin zuhur kemarin lagi. Dia qabliyah dulu. Kan sunnah tuh. Boleh, ya, artinya sah. Dari segi sah, tapi secara hukum dia nggak boleh itu. Haram. Kan ada haram sah, ada haram kagak sah. Ini qabliyahnya dikerjain dulu. Padahal dia punya hutang. Padahal ketentuannya karena yahrumu alaihi tatawwu. Ini hukum fikih. Ini paten lah kalau begitu. Kalau fadhil amal tentang hadis-hadis yang bisa kita amalkan buat fadilah, pahala-pahala itu silahkan mau ambil boleh, mau kerjain kagak. Tapi kalau ini hukumnya paten. Annahu yahrumu alaihi tatawwu. Jadi semestinya jangan sholat qabliyah dulu. Dia sholat zuhur dulu. Kan waktunya luas tuh. Luas tuh sampai qomat. Nah, sholat zuhur dulu, baru sholat qabliyah. Baru sholat zuhur, mau sholat qabliyah udah keburu qomat. Ya udah, ikut sholat fardu bareng berjamaah bersama imam. Nanti selesai sholat zuhur, kita masih boleh melakukan sholat sunnah qabliyah yang tadi belum kita kerjain. Sholat qabliyah itu kan masuknya keluarnya kapan? Masuknya begitu azan itu qabliyah. Keluarnya sampai keluarnya waktu. Qabliyah ingat itu kan? Masuknya begitu waktu azan itu masuk tuh. Sebagaimana masuknya sholat fardu. Itu qabliyah boleh masuk. Sampai kapan dikatakan masih adaan tidak qadha? Masih pada waktunya sampai keluarnya waktu sholat. Ya, jadi jangan salah paham. Ya. Jangan anggap qabliyah yang tadi nggak dikerjainnya habis zuhur, habis fardunya. Itu qadha bukan. Itu masih adaan. Tahu adaan? Pada waktunya. Kalau qadha kan bukan pada waktunya, bayar hutang. Nih, qabliyah semua jenis qabliyah yang ada qabliyahnya. Seandainya kita nggak sempat ngerjain, udah kado qomat, kita ikut berjamaah dulu, Pak. Nah, boleh. Udah qomat di sembahyang qabliyah dulu paksain. Itu flash, Pak, kode flash. Nggak bisa ya. Ini imamnya saya masih bisa susulnya, bisa dapetin rukuknya. Nggak bisa. Tidak dibolehkan. Kalau imam sudah masuk dalam takbiratul ihram, maka yang hadir di situ harus ikut berjamaah. Apapun sholat yang sedang dikerjakan, ya dari sholat sunnah, kalau belum jangan. Ya. Nanti begitu selesai sholat zuhur, nah, kan tadi yang zuhurnya udah kita bayar tuh sebagai pengganti qabliyah. Qabliyah tadi belum, nah, habis sholat zuhur kita sholat tuh. Qabliyah masih pada waktunya. Nah dia habis itu. Ya begitulah memang perintah di dalam syariat, Pak. Orang harus banyak kesungguhan, orang harus banyak perjuangan, ya karena hidup itu adalah perjuangan. Kalau nggak mau berjuang, nah jangan hidup. Ya. Hidup itu masalah. Kalau nggak ada yang mau punya masalah, ya jangan hidup. Masalah kan banyak, Pak. Masalah yang kecil, yang sedang, yang besar, itu pasti. Setiap orang hidup dia punya permasalahan. Masalah ibadahnya kan dipikirkan. Itu kan masalah. Gimana kan?
kita harus mikirin masalah ngajinya itu. Jadi masalah itu jangan mikirin masalah-masalah besar berat kan. Setiap orang pasti punya urusan. Apalagi hal-hal yang menjadi hutang buat dia, maka harus sholat fardu ini hutangnya disegerakan. Tidak boleh dia melakukan sholat sunnah sebelum hutangnya dibayar alias lunas. Wa yubadiru bihi nadban, dan disunahkan apabila sholat yang ditinggalkan itu karena uzur, maka disunahkan dengan segera. Jadi ada sunnah segera, ada wajib segera. Sama-sama bayar nih. Ada sunnah, kenapa nggak wajib? Nah, kalau yang sunnah ini yang hutangnya karena uzur Pak. Seperti apa? Tidur belum waktunya sampai 12 lewatin waktu, ada yang bangunin alarm kakak nyalain. Beda lagi Pak, kalau alarm hidup dimatiin, nah, itu namanya udah mendusin. Ada yang begitu? Banyak. Bisik banget ya, dia nyalain yang matiin. Nah itu namanya udah hidup Pak, udah ngeh. Ya. Jam 1 nih, jam 2 dah alarm sholat zuhur. Mungkin tadi sejujurnya jam 11 ya, atau setengah 12, ngantuk banget. Saya pasang alarm. Jam 2 bunyi tuh. Ya, kalau di onin tuh ya, diaktifin. Tadi matiin, nah itu namanya dia lalai. Itu namanya dia tanpa uzur. Kecuali alarm nggak ada, bangunin nggak ada, ngendusin juga kagak. Sampai 12 waktu zuhur, bangun udah asar. Itu namanya dia hutang sholat zuhur, tapi itu hutang zuhur dengan karena uzur. Beda lagi kalau yang tanpa uzur kemarin apa? Tidur juga, tapi tidurnya udah waktu. Udah zuhur jam 1:30 belum sembahyang tidur. Udah zuhur jam 12 belum sholat juga, 1:30 tidur. Bangun udah asar lagi. Ya. Nah ini namanya dia meninggalkan sholat, punya hutang sholat bukan karena uzur, tanpa uzur. Ya. Jadi kalau uzur seperti tadi tidurnya. Wanisyanin juga ya, lupa. Lupa itu bisa lupa karena uzur, bisa lupa tanpa uzur Pak. Lupa yang karena uzur itu lupa, dia lupa ya, waktu sholat. Kenapa? Sibuk dengan bahsul ilmi, membahas ilmu, mengkaji kitab, saking khusyuknya di kamar, ya. Kan sendirian. Kalau bareng-bareng kan bisa saling ingetin. Kalau bareng-bareng nih, satu ingat, tadi udah azan zuhur, sholat. Kalau sendiri nih Pak, sendiri di kamar, kitab meja di ruangan, semua kitab diablakin, cari orang gitu Pak. Kalau lagi semangatnya kitabnya ada, cari semua. Karena memang begitulah orang nandai ilmu itu, ada kalimat di mana catat, ada kalimat di mana catat. Sehingga nggak terasa tuh makan waktu dari mulai jam 12 sampai azan asar. Karena sibuk dengan ilmu syariat, ilmu agama, maka dia punya hutang sholat tuh. Tapi hutang sholatnya uzur, lupa. Lupa yang dikatakan uzur. Itu contohnya itu doang tuh Pak. Ya. Ada kan lupa tanpa uzur? Banyak ya. Di an-naj'a contohnya itu lupa timbul gara-gara ngerjain sesuatu yang dilarang. Kala'bil syatranji itu Pak. Catur itu ada bahasa Arab juga. Catur itu syatranji masalah. Ngadepin kayu rame banget. Ya, dari jam 11 sampai asar, bayang kagak. Kelupaan kan? Nggak ada kelupaan ente. Kenapa? Itu kelupaan yang disebut tanpa uzur. Main, kerjain sesuatu yang nggak ada manfaatnya sampai dia nggak sholat. Nah itu namanya tanpa uzur. Nah kalau hutang yang tanpa uzur tadi itu tanpa uzur, yang catur, yang tidurnya udah masuk waktu, maka gantinya wajib segera. Bukan sunnah lagi, wajib segera. Wajib buru-buru diganti. Nah kalau yang punya hutang tapi uzur, seperti tadi tidurnya sebelum waktu, ada yang bangunin, ataupun saking sibuknya membahas ilmu syariat, itu namanya lupa yang dengan uzur, wajib bayar kotor juga, hutang harus dibayar. Tapi dari segi segera, wajib gak? Sunnah segera. Jadi ya sama-sama diperintahkan segera. Yang tanpa uzur wajib harus segera.
Kalau yang dengan uzur segera juga, tapi sunnah. Beda-beda dikit lah, ya, nggak jauh. Nah kemudian kalau membayar utangnya di dua ke atas ya, maka wa yusannu tartibu, disunnahkan mengurutkan urutan sholat ketika membayar. Urutannya dari mana Pak? Ya urutannya dari sebelumnya udah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lihatin waktunya Pak urutannya. Ya, lagi sholat asar, membayarnya habis asar. Utangnya kemarin ada tiga. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Berapa itu? 4. Ya. Bayar mana dulu Pak? Urutannya mana? Yang pertama. Ya mana ini sebelumnya? Ya, misalnya utangnya ada zuhur, asar, maghrib 3. Kan bebas tuh ya, bisa bebas, bisa kalau dikatakan bisa, mau maghrib dulu boleh, mau habis itu asar baru zuhur. Tapi urutannya mana Pak? Zuhur. Nah, habis asar hari itu gitu ya, dibayar tuh 3. Ada utang zuhur, ada asar, maghrib. Maka jangan bayar maghrib dulu, sunnahnya urutannya dari atas tuh, zuhur dulu dong. Nah, zuhur bayar nanti. Kalau saya sholat zuhur apa ya? Asar. Habis sholat asar baru maghrib. Itu yang dimaksud wa yusannu tartib. Boleh aja ngacak bebas. Tapi urut ini Pak menguntungkan dan mengingatkan kita. Dia utangkan sholatnya tadi diingat 3, zuhur, asar, maghrib. Kalau urut gampang tadi baru sholat sekali nih, berarti baru sholat zuhur. Seandainya Pak lupa. Nah, kita kadang kan lagi sholat aja lupa itu. Rakaat ada berapa nih Pak? Saking bengongnya luar biasa. Kalau udah sholat pertama nih, wah tadi sholat zuhur berarti. Ya. Sholat lagi asar, dia lupa lagi selesai. Belum sholat, dia belum sholat berarti zuhur asar, berarti 3 maghrib. Coba kalau dia ngacak, atau maghrib, selesai lupa. Tadi maghrib, bingung ya. Udah hutang bingung lagi Pak. Ada kata orang gitu. Udah hutang bingung Pak, bangetan nih Pak. Ya. Ngutang bingung, ngutang itu ya harus ingat. Ya makanya supaya ingat itu urut. Bakal maghrib duluan, selesai. Ini lupa. Kalau ingat beda lagi itu gampang. Tadi apa nih? Padahal maghrib tuh dikerjain maghrib. Tadi zuhur kali. Dikerjain habis itu asar. Akhirnya kacau. Ya. Yang semestinya dia bayar belum kebayar. Kenapa? Niatnya nggak masuk. Gitu. Jelas Pak. Ya jadi ini yang dimaksudkan. Kalau kita punya hutang sholat fardu, cara membayarnya disunnahkan urut. Ini ilmu buat kita semua. Ya, jelas insyaallah. Kalau masih kurang jelas ya tanya lagi Ustaz, tanya dulu kita ya. Nih. Ail bait, fayaqdi subha qabla dhuhr itu. Contohnya nih, dia punya hutang ini, Pak. Isya, subuh, zuhur. Jadi hutang isya, subuh, zuhur. Bayar mana dulu? Ayo, dia punya hutang isya, subuh, zuhur. Isya dulu. Kan urutannya dari yang kemarin. Ya, isya, subuh, zuhur. Yuqaddamu al-isya 'ala subhi, thumma subhi, thumma dhuhr. Itu Pak ya. Gampang kan tuh tadi dicontohin urutannya begitu. Dari belakangnya Pak, bukan dari yang terdekat, dari belakangnya. Kalau isya subuh zuhur tadi ya isya dulu, subuh baru zuhur, urut. Wahakadha, dan begitulah seterusnya. Dan nih ya. Wa taqdimu ala hadirah. Apabila dia membayar hutangnya, sholat fardunya, dia datang ke masjid mau sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah, maka dia wa taqdimuhu ala hadirah. Sholat zuhur nih, dia punya hutang kemarin 1. Maka disunnahkan mendahulukan sholat qadha. Disunnahkan mendahulukan bayar hutangnya.
atas sholat yang hadir. Jadi jangan sembahyang zuhur dulu. Makanya tadi itu datang di awal, jangan qabliyah kan? Jelas berarti dia bayar utang zuhur atau apa dah. Sholat tadi misalnya ada subuh sampai asar, bayar sholat utangnya dulu, atau bayar utangnya dulu sebelum dia kerjain sholat yang pada waktunya. Nah, selesai, kalau bisa dapat qabliyah, cakep, enak. Ya. Kalau enggak ya langsung ikut berjamaah. Ya, ingat tadi Pak. Jadi qabliyah itu masuk dengan masuknya waktu, keluar beriringan bareng dengan keluarnya waktu. Kalau ba'diyah masuknya ya namanya ba'dun, setelah. Jadi kalau ba'diyah ya setelahnya, nggak bisa diputar. Nggak bisa nih ba'diyah sebelum sholat fardu, nggak bisa. Namanya ba'diyah, namanya ba'diyah. Selesai atau setelah sholat fardu. Nah maksudnya kalau ba'diyah selesai sholat fardu terus sampai keluarnya waktu. Sunnah mendahulukan sholat qadha atas sholat yang hadir, la yakhafu fautaha apabila ini contohnya misalnya di kamar berjamaah datang sendirian ya, ke masjid ya, datang sendirian jam injury time atau injury time bukan gol doang, injury time yang bikin deg-degan kan gitu ya. Akhir dia mau sholat zuhur tapi kemarin punya utang ya, zuhur asar nggak bisa, datang waktu tinggal dikit lagi. Apabila waktunya tinggal ada 5 menit, dia udah selesai wudhu nih Pak, ada 5 menit, sedangkan dia kan berarti harus sholat 2 tuh ya, qadha dulu baru sholat zuhur yang pada waktunya. Apabila waktunya nggak kebagian, kalau saya kerjain sholat qadha dulu, tapi sholat zuhur jadi keluar waktunya, nah, maka dahulukan sholat zuhur yang pada waktunya, baru setelah itu kita mengqadha sholat atau utang kita. Tapi kalau waktunya luas, seperti di awal waktu, dia harus mendahulukan sholat qadhanya dulu, bayar utangnya dulu, baru sholat yang qadha. Wa in khashiya fawta jama'atiha. Misalnya nih, ada ingat nih, selesai bayar zuhur, qomat. Selesai bayar zuhur, qomat. Ini belum selesai Pak. Namanya kan sholatnya 4 yang kemarin, zuhur 4. Ya. Tapi bisa Pak. Zuhur asar kan kalau musafir berapa? Fa'itatus safar tuqta fis safar. Itu punya utang musafir. Zuhur asar isya itu ya, yang bisa diringkas di kosong. Makanya kalau punya utang dalam perjalanan, bayar dalam perjalanan itu juga Pak. Kenapa? Kalau bayar dalam perjalanan juga dia masih boleh kosong. Paham? Pak. Tapi kalau utang safar nih, punya utang perjalanan 3 sholat misalnya. Begitu sampai rumah baru ingat, nah, itu bayarnya normal. Kalau normal, ya zuhur 4, asar 4, isya 4. Tapi kalau kita langsung ganti misalnya perjalanannya, alam pakai masalah apa dengan sholat kan, dengan najis, karena nggak berhenti itu kereta, ya, tempat sholat nggak ada, air nggak ada, sedangkan dia nggak punya wudu kan, nah, berarti kan tetap sholat di hormatil waktu itu. Ya, apabila ya, dia bisa ya, melakukan atau membayar qadhanya terlebih dahulu dari sholat berjamaah, ya, misalnya tadi saya katakan, kalau tadi bayar zuhur qomat itu gampang. Ini enggak, dia lagi sholat bayar utang zuhur, baru dapat 2, udah qomat. Nah gimana itu? Terus Pak, terusin bayar utang zuhurnya itu yang kemarin, ya, sampai selesai. Wah, ntar ketinggalan berjamaah, wa in khashiya fauta jama'ah. Yang penting nggak keluar waktu. Kalau cuman ketinggalan berjamaah nggak apa-apa, karena dia punya hutang yang wajib dia selesaikan. Paham Pak? Jadi ada istilah lagi nih, takut ketinggalan berjamaah. Ada lagi yang parahan, takut keluarnya waktu tadi itu. Ini contohnya tadi yang di akhir, sembahyang 5 menit lagi, 7 menit lagi mau sholat zuhur, sedangkan punya hutang kemarin kan harus bayar hutang dulu. Nah, kalau seperti itu, kalau di akhir wajib dia sholat zuhur
zuhur yang pada waktunya, baru setelah itu dia bayar hutang. Tapi kalau sholat di awal waktu, ya, sholat di awal waktu, dia lagi baru 2 rakaat atau 3 rakaat, kan? Belum selesai, udah qomat, kita terusin sholat qadha kita sampai selesai. Baru kita ngikutin, kalau masih ada jamaah, kita ikut jamaah. Kalau ketinggalan, ya udah. Ya. Kalau udah habis jamaahnya, silakan. Mau nungguin orang datang dulu 1 orang, silakan. Mau sholat sendiri, ya bebas. Ala kulli hal, yang penting itu cara untuk membayar qadha. Ya, mendahulukan sholat qadha ketimbang sholat yang hadir. Apabila waktunya masih luas, meskipun kehilangan sholat berjamaah. Alal mu'tamad. Wa in fata bila udhrin, kalau tadi kan sunnah tuh mendahulukan. Kalau hutangnya tanpa udhur bukan sunnah lagi, wajib mendahulukan sholat qadhanya daripada sholat hadirnya. Amma idza khafa fawatal hadirah. Adapun apabila dia takut, khawatir kalau bayar qadha dulu, fawatal hadirah, kehilangan waktu sholat yang hadir. Tahu Pak sholat yang hadir? Yang pada waktunya itu, ya. Apabila dia bayar qadha dulu, khaf, dia khawatir kehilangan waktunya, udah keluar habis masuk ke waktu sholat berikutnya. Bi ayyaqaq ba'daha, dengan gambaran separuh baru 2, ya kalau saya kerjain, ya saya bayar qadha dulu, kemudian baru bayar sholat yang benarnya, baru 2 rakaat awal masih di waktu, 2 rakaat berikutnya udah keluar waktu. Nah, apabila dikhawatirkan seperti itu, fayalzamuhu al-bad'u biha, maka wajib bagi dia mendahulukan sholat yang pada waktunya ketimbang sholat qadha-nya. Ini contoh di akhir waktu. Wajibu, dan wajib mendahulukan, karena ada yang utang banyak Pak, utangnya utang banyak ya. Ada utang uzur, ada utang tanpa. Ada utang uzur yang tadi itu seperti ketiduran, ya. Ada tanpa uzur, di satu sisi mencatur juga dia, mancing juga, ya. Jadi utangnya ada 2, paham ya? Banyak utang Pak, ya. Utang uzur, utang tanpa uzur. Nah, ini gimana sekarang? Mana yang terlebih dahulu dia bayar? Mana yang harus dia terlebih dahulu lakukan untuk dibayar utang sholatnya? Maka wajib mendahulukan hutang sholat tanpa uzur. Karena kan dia tanpa uzur Pak. Tanpa uzur itu kan dosa. Ketika dia tinggalkan itu dosa tanpa uzur. Maka karena ada dosanya, ada kelalaiannya, itu segera. Ala ma fata bi'udhrin, ketimbang hutang yang uzur, gitu. Ya, jadi kalau ada 2 hutangnya nih, jenis tanpa uzur sama uzur, maka dahulukan yang tanpa uzur. Kenapa? Dia ada dosanya. Waktu mengajarkan waktu masalah itu dia ada dosanya. Maka kelalaian dosanya dia harus bayar lebih dahulu. Ya, itu namanya tanpa uzur, dahulukan. Baru setelah itu dia bayar hutang yang dengan uzur. Kenapa? Ya, sekarang ada 2 ya. Hutang uzur sama hutang tanpa uzur. Mana dahulukan tadi? Hutang tanpa uzur yang nggak dibolehkan, yang karena lalai, itu harus dahulukan. Kalau seandainya begitu, jadi kagak tertib, kan misalnya ini kita hitung 5 ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Zuhur, maghrib, isya, itu dah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hutang tanpa uzurnya nih, maghrib, isya, subuh. Ini mau tahu nih dia ngopi kali nggak pulang-pulang Pak. Malam soalnya Pak, pulang kerja, ya dan seterusnya. Maghrib agak bisa kan? Hari kerja nih, mau maghrib sampai warkop ataupun tempat ngopi kan banyak tuh Pak, yang enak-enak. Cuman nyari wifi-nya doang. Ngopinya segelas. Masuk sebelum maghrib, lewat maghrib masih di situ. Isya, pulang kecapean Pak. Baik Isya juga kagak. 14. Berarti utang berapa? Ame subuh. 3. Ada itu contohnya. Jadi contoh banyak Pak, bukan yang catur doang. Ya orang ngobrol-ngobrol tuh nggak jelas itu namanya tanpa uzur.
buang-buang waktu. Itu kan itu kan. Dia punya utang juga sebelumnya, Zuhur ada Zuhur Asar punya utang, tapi itu ketiduran, tidurnya benar. Artinya tidurnya uzur yang tadi kita contohin. Ya, contoh itu. Jadi punya utang Zuhur Asar uzur, maghrib isya subuh tanpa uzur. Nah, dahulukan mana yang tadi? Kamusnya. Dahulukan yang tanpa uzur ya. Berarti apa dulu, Pak? Maghrib isya subuh. Kalau begitu berarti gak ada urutan dong. Kan tadi katanya di awal harus urutkan kan? Zuhur Asar. Kalau maghrib isya subuh dulu, itu Zuhur Asar belum dikerjain, gak urut. Meskipun tidak urut. Wa in faqadat tartib, karena yang didahulukan yang mana? Di annahu sunnah. Urutan itu hukumnya sunnah. Wal badar wajib, dan segera itu hukumnya wajib. Jadi ada perkara wajib, ada sunnah. Segera bayar tanpa uzur tadi itu wajib. Kalau urutan hukumnya cuman jadi paham ya. Seandainya terjadi permasalahan ini. Ini contoh orang yang jual sholat, Pak. Ya, kita mah insya Allah gagah gitu ya. Apa kata? Jangan, Pak. Bayang nih, jangan main-main gitu ya, jangan ditinggalin. Ya, dan kalau dibilang sama, tadi mancing kan. Mancing mania, ya. Pandukin di mana aja, ya. Atau Pak, di berapa itu Pak mancing, Pak? Orang situ, udahan, masih ada? Oh nggak tahu ya, aku jangan tahu Pak, jangan tahu ya. Saya nggak sepandukin doang, saya pada tahu kali, ada pora-pora, saya nggak tahu dah. Ya. Kalau itu perlombaan sampai buang waktu, saya tanya nih, kalau yang tahu modelnya kasih tahu aja. Itu dari Zuhur sampai maghrib. Dari Zuhur, nggak sembahyang Zuhur misalnya kan, udah repot mecoran, udah repot mengumpan, ya. Oh satu Zuhur lewat, nah ini contohnya, ya. Dia punya utang tuh sholat Zuhur. Asar dengan sholat juga, sampai ke maghrib, gelap baru pulang. Zuhur asar, contohnya, ya. Jadi jangan berani menyia-nyiakan sholat fardu fatal. Ya. Justru diperintahkan kita menjaga sholat fardu pada waktunya. Tapi nanti Pak nih, saya mau kasih tahu nih, sholat fardu pada waktunya kerjain sesuai dengan sunnah. Saya mau kasih tahu nih Pak, dia tuh kelompok. Kalau supaya Pak nggak mau ketinggalan Pak, nggak mau diakhir, nggak mau telat dikit. Paham nggak nih? Wow. Kalau kita lihat Pak, cakep deh, udah mau Zuhur langsung Pak, berhenti kerja. Maka saja Pak, memang harus begitu Pak, segera kan? Tapi dia pikir kagak, doa kagak Pak. Ada ya? Hadis sahih itu dalam kitab Tanqih, kalau orang habis sholat, bukan Allahumma antas salam, tapi ya Allah lantas jalan ini. Hadis juga dalam kitab Tanqih, malaikat tuh ada Pak, malaikat tungguin setiap amaliyah hamba Allah, termasuk sholat berjamaah. Malaikat tungguin tuh, mana yang bangun duluan belum doa. Kalau ada yang bangun terlebih dahulu sebelum doa, apa kata malaikat? Sombongnya kita. Sombong tuh Pak, kan kita ngangkat aja di muka dia sombong loh. Bangun duluan. Ada Pak zikir ngikut, begitu saya angkat tangan nih, paling depan lagi kelihatan kakinya bagus, kita nggak tarik tuh Pak. Tarik pegangan nih, gitu. Di tempat mana yang cerita kemarin? Ya harus Pak di Blok S. Ada model begitu Pak. Itu Bang, ya orang situ memang modelnya begitu dia. Ada orang Betawi, dia di set kedua ada orang Betawi Pak. Lalah memang. Ini yang kabur duluan set depan. Buru-buru kecolek kena pundaknya. Lu mau kemana sih? Kata begitu. Kata gitu Pak, Betawi. Jadi emang orang Blok S juga mungkin ada model-model aliran begitu Pak. Begitu Zuhur, ya begitu doa ya. Jadi dia nggak pakai zikir, apalagi doa. Dia jalan buru-buru Pak, kena sikutnya orang Betawi itu tadi. Dia kaget, langsung ditegur. Lu mau kemana sih? Ya, dia pantas Pak, ngapain buru-buru? Ya, karena memang itu tadi dalam hadis namanya orang yang sombong. Karena doa mustajab itu dubur sholawat, doa habis sholat Pak. Nggak tahu tuh dibaca mereka atau mereka. Kok
kagak berdoa, doa saat pelan. Nah kalau ada pimpinannya, ada imam, ikut berjamaah. Ya, kalau dia mau berdalil juga Pak, saya doa juga teman pelan, nggak kedengeran. Kan ente ikut, tadi berjamaah ikut, betul kan? Iya, harus adil dong, harus konsekuen. Ikut berjamaah, ikut. Saya rukuk, ente rukuk. Sujud, saya salam. Gitu doa. Nah, ada urusannya itu. Orang ngomongnya Pak paham kan gitu Pak. Ini maksudnya saya kasih tahu tuh, jangan kena tuh Pak aliran-aliran begitu. Ya, artinya kita jangan ikut-ikutan. Sombong orang yang habis sholat kagak berdoa. Nggak berdoa, ya, dia berdoa. Kalau ada pimpinan ikut berjamaah. Kalau dia mungkin ada hajat Pak. Kalau hajat kan buru-buru darurat nggak tiap hari. Nah, boleh silakan dia doa sendiri. Ya. Yang penting berdoa. Waduh, ini kalau modelnya ini doanya model panjang nih. Ya, sedangkan dia udah buru-buru. Nggak ada paksaan. Yang penting berdoa. Inti doa sendiri apa? Kecuali nggak ada urusan gitu Pak, memang santai, dia ikut orang doa. Dan saya kasih tahu juga nih, imam kalau baca doa juga tahu diri. Doa habis sembahyang Pak, doa habis sholat, doa wakbah dibaca juga. Doa tahlilan. Atau kembali nih Pak, doa tahlilan, baca doa 3 hari, 7 hari. Doa habis sholat dibaca juga. Paham itu? Ini masing-masing sesuai bidangnya Pak, sesuai jurusannya. Ini pesan wasiat guru kita, almarhum Kiai Abdul Haidir. Dia sering pernah dapat di Ciganjur, doanya Ustaz, baca semua doa dipegel. Ramah beliau, langsung umum Pak dikasih tahu. Yang tadi kan paling ngerasain semua doanya panjang. Doa tahlilan, doa sembahyang dibaca semua. Doa tahajud dibaca, doa habis sholat dibaca. Allah. Ya. Kata beliau, kalau Pak tahlilan baca doa tahlil, Allahumma ja'al langsung. Ya, habis pembukaan itu, basmalah, hamdalah, sholawat langsung Allahumma ja'al. Atau mau tambahin gitu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, karena kan ampunan buat dosa orang tua kita yang meninggal. Baru langsung Allahumma ja'al wa usil. Enak kan? Enak teman. Kalau kata jemaah, gua demen nih, dia aja udah. Ada Pak Ustaz yang begitu Pak. Kalau yang baca doa, ya kalau yang kelamaan bukan nggak boleh kasih tahu. Atau juga sama baca doa habis sholat, jangan kepanjangan. Boleh nggak doa panjang-panjang? Nggak ada tulisannya doa panjang-panjang, nggak ada. Ini Pak, di berapa ini? Pas setengah 6. Ya, maju gak tuh benar. Ya. Terakhir, wayundabu. Nah, kalau dia punya hutang, maka disunnahkan mentakhir rawatib. Qobliyah gimana nih? Sedangkan dia punya hutang tadi, tar belakangan takhir. Disunnahkan mentakhir, menunda, bukan ngerjain, menunda salat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah. Biasanya qobliyah ini contohnya. Wa yundabu takhir rawatib 'anil fawaid bi udhrin. Disunnahkan mengakhirkan rawatib dari salat qadha hutang yang uzur. Tapi kalau ada hutangnya tanpa uzur, wajib mentakhirkan. Ini beda dengan sunnah dan wajib kan. Tapi sama-sama nggak sholat qobliyah, artinya menunda sholat qobliyah. Kalau yang pertama sunnah menunda qobliyah kalau uzurnya, kalau sholat hutangnya uzur, sunnah dia, sunnah belakangan qobliyahnya. Tapi kalau hutangnya tanpa uzur, itu wajib mentakhirkan. Qobliyahnya wajib belakangan. Bukan sunnah lagi, wajib entaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.